Rosario de Marsal, yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan nama Hercules, sudah menjadi sosok yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Ia dikenal sebagai figur yang menakutkan di dunia gangster di tanah air, bahkan sempat dianggap sebagai penguasa wilayah Tanah Abang di Jakarta Pusat. Selain reputasinya sebagai gangster, Hercules juga berperan sebagai broker politik. Menariknya, sebelum terjun ke dunia gelap, ia pernah bekerja sebagai portir untuk TNI Angkatan Darat selama masa integrasi Timur Timur. Karena keberaniannya yang luar biasa, ia pun dijuluki Hercules, nama yang kini melekat padanya. Kini, mari kita telusuri lebih dalam mengenai perjalanan Hercules dalam dunia yang penuh dengan aktivitas ilegal ini, serta seberapa besar kekayaannya. Sosok Rosario de Marsal, atau yang lebih akrab disapa Hercules, seringkali disangkutkan dengan berbagai kasus kriminal dan dikenal sebagai preman yang sangat berbahaya serta memiliki nyali yang besar. Hal ini tidak mengherankan, mengingat Hercules sering terlibat dalam masalah hukum, bahkan berkali-kali masuk dan keluar penjara. Beragam kasus telah membawanya mendekam di balik jeruji besi. Salah satu kasus yang mencolok terjadi pada tahun 2018, ketika ia, yang dikenal sebagai preman di Tanah Abang, dijemput oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat di kediamannya pada Rabu, 21 November 2018. Penangkapannya berkaitan dengan penguasaan lahan PT Nila Alam di Kalideres, Jakarta Barat, yang berlangsung dari Agustus hingga November tahun tersebut. Kasus ini melibatkan serangan terhadap kompleks ruko di Kalideres yang dilakukan oleh sekitar 60 orang preman yang dipimpin langsung oleh Hercules. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Hengki Haryadi, mengungkapkan bahwa pada saat itu, Hercules resmi berstatus sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 170 KUHP mengenai perusakan terhadap barang atau orang, serta pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Mengenai sosok Hercules, pria asal Timur Timur ini memang sering berurusan dengan pihak kepolisian. Pada tahun 2005, ia dan anak buahnya terlibat dalam penyerangan terhadap kantor surat kabar Indopos. Atas perbuatannya ini, Hercules dijatuhi vonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kasus lainnya terjadi pada Maret 2013, ketika ia ditangkap lagi oleh polisi terkait kasus pemerasan di Kembangan, Jakarta Barat. Dalam kasus ini, Hercules dijerat dengan pasal 160 tentang penghasutan, serta pasal 214 karena melawan petugas saat ditangkap, dan ia pun dijatuhi hukuman 4 bulan penjara. Belum lama menghirup udara bebas, Hercules kembali ditangkap oleh tim pemburu preman Polres Jakarta Barat pada Agustus 2013, kali ini karena aksinya dalam pemerasan yang berlangsung dari tahun 2006 hingga 2013, serta dikenakan pasal pencucian uang. Popularitas Hercules tidak hanya disebabkan oleh seringnya ia berurusan dengan polisi, tetapi juga karena ketakutan yang ia timbulkan sebagai preman paling ditakuti di wilayah Tanah Abang. Diketahui bahwa Rosario de Marsal, yang lebih dikenal dengan nama Hercules, dan kelompoknya telah berkecimpung di kawasan Tanah Abang sejak tahun 1980-an. Meskipun memiliki tubuh yang kecil, Hercules tetap disegani oleh banyak orang berkat keberaniannya yang luar biasa. Dalam sebuah acara yang disiarkan di KIKND pada tahun 2007, Hercules mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami luka parah setelah dibacok sebanyak 16 kali. Rangkaian insiden yang menakutkan ini membuat banyak orang menyebutnya sebagai sosok yang seolah tak bisa mati. Sebelum terlibat dalam dunia gangster, Hercules diketahui banyak membantu Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang bertugas di Timur Timur. Ia bekerja sebagai tenaga bantuan untuk operasi militer di sana, dan dalam pengakuannya, ia menyatakan bahwa ia membantu dalam berbagai hal, termasuk mengelola gudang logistik Kopassus. Perjalanan hidupnya mulai memasuki babak baru ketika ia pindah ke Jakarta, dengan latar belakang tujuan untuk menyembuhkan tangannya yang terluka. Ia dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, RSPAD, tetapi sayangnya, tangan yang cedera tersebut harus diamputasi. Hercules tidak mau menjelaskan lebih lanjut tentang penyebab cederanya. Tetapi yang jelas, ia merasa tidak tahan berada di rumah sakit dan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Setelah kabur,
Hercules hidup sebagai gelandangan dan akhirnya terdampar di Tanah Abang. "Saya ingin mandiri," ujarnya, menambahkan bahwa ia tinggal di kolong jembatan. Dari situlah kehidupan barunya sebagai seorang preman dimulai. Pada awalnya, Hercules tidak mendapatkan rasa hormat dari para preman lainnya, dan banyak yang berani melawannya. Situasi ini membuatnya selalu membawa golok panjang untuk melindungi dirinya. "Daripada saya dibunuh, lebih baik saya bunuh duluan," tegasnya. Ia bahkan mengaku bahwa setiap malam, ia tidur dengan golok yang selalu siap di tangannya, karena pada waktu itu situasi sangat rawan. Sedikit saja lengah, lawan bisa saja menyerang. Hercules dengan jujur mengakui bahwa ia adalah seorang preman di Tanah Abang. Dalam kesempatan menjadi bintang tamu di acara Kaika Andi yang ditayangkan oleh Metro TV, ia menyatakan bahwa kehidupan sebagai preman lebih banyak memberikan kesenangan daripada kesedihan. "Menjadi preman sukanya lebih banyak daripada dukanya," ungkapnya. Hercules juga merasa bangga ketika ia disebut sebagai preman yang kejam dan tidak memiliki hati, karena menurutnya, hal itu membantu membangun namanya di dunia yang ia geluti. Beberapa waktu yang lalu, media sosial menjadi heboh dengan kemunculan seorang pria yang merupakan mantan preman besar asal Timur Timur, yang lebih dikenal dengan sebutan Hercules. Ia viral setelah menceritakan kisah hidupnya yang penuh dengan pengalaman traumatis, termasuk saat ia pernah dibacok dan ditembak, bahkan mengenai cedera yang dialaminya pada salah satu bola matanya. Beberapa insiden berbahaya yang pernah dialami oleh Hercules antara lain, seperti dibacok dan dikeroyok oleh hingga 100 orang. Ia menggunakan pedang samurai dan celurit, dan hampir setiap malam mengalami pembacokan. Saat dikeroyok, pernah terjadi serangan bersama 100 orang. "Tapi bagaimana? Belum waktunya," ungkap Hercules. Selain itu, Hercules juga ditanya mengenai kondisi salah satu matanya. Dengan santai, ia menjelaskan bahwa matanya terluka akibat tembakan dari jarak 1 meter dengan senjata F46. "Alhamdulillah, hanya matanya," katanya, disambut tawa. Saat ditanya tentang apa yang membuatnya menjadi seorang mualaf, ia mengungkapkan bahwa manusia hidup di dunia ini hanya sementara. Ia mengakui bahwa tangannya telah banyak melakukan hal yang buruk hingga berlumuran darah. Hercules pun bertanya-tanya, "Sampai kapan umur saya akan tersisa di dunia? Karena kita hidup ini sementara, tangan saya sudah sangat kotor, sudah berdarah-darah," ujarnya, mengungkapkan alasannya. "Sekarang umur kita ini mau sampai kapan?" tambahnya. Dalam ceritanya, Hercules juga mengungkapkan alasan mendalam di balik keputusannya untuk bertaubat dan memeluk agama Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya yang mendorong mantan preman ini untuk melakukan perubahan besar dalam hidupnya? Hercules menceritakan bahwa kehidupannya di masa lalu sangat berbahaya dan dipenuhi dengan berbagai insiden yang dapat mengancam nyawanya secara langsung. Ia mengalami banyak situasi ekstrim yang menguji keberaniannya dan membuatnya berpikir ulang tentang pilihan hidup yang ia ambil. Dari cerita-cerita mengerikan yang ia bagikan, terungkap betapa seringnya ia terlibat dalam kekerasan dan perkelahian, yang membuatnya hidup dalam ketidakpastian dan ancaman setiap harinya. Dalam pernyataan-pernyataannya, Hercules menunjukkan kepada publik bahwa hidup di jalan yang kelam tidaklah mudah, dan ia merasakan dampak dari pilihan-pilihan yang ia buat di masa lalu. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh dengan risiko tersebut, ia menemukan pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Dengan menyadari bahwa hidupnya bisa berakhir kapan saja, ia mulai berpikir tentang arti sebenarnya dari kehidupan dan apa yang ingin ia capai ke depannya. Perubahan yang terjadi dalam hidup Hercules bukanlah hal yang tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki diri. Ia berusaha untuk menjauh dari masa lalunya yang kelam dan mencari jalan yang lebih baik untuk masa depannya, jauh dari dunia yang pernah ia huni. Dengan keberanian untuk menghadapi masa lalu dan komitmen untuk berubah, Hercules kini berupaya menjadi sosok yang lebih baik dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Mantan preman Tanah Abang yang dikenal dengan nama Hercules ternyata memiliki kekayaan yang sangat mengesankan dan bisa dikatakan fantastis. Dilaporkan bahwa pendapatannya mencapai hingga 3 miliar rupiah setiap bulannya, dan ia juga memiliki puluhan hektar sawah yang dikelolanya.
Tidak hanya itu, koleksi mobil mewah yang dimilikinya pun sangat mencolok, yang semua itu ia peroleh dari berbagai usaha yang dirintisnya setelah pensiun dari kehidupan yang kelam. Setelah keluar dari dunia gangster, Hercules memilih untuk beralih profesi menjadi seorang pengusaha, dan langkahnya ini ternyata membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Setelah menjalani masa tahanan selama 9 bulan, Hercules mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan preman dan mencoba peruntungannya di dunia bisnis. Salah satu usaha yang ia geluti adalah bisnis perikanan yang ia dirikan di Muara Baru. Selain itu, ia juga memiliki tanah yang luas di Indramayu, di kampung istrinya yang bernama Nia Dania, dengan luas sekitar 30 hektar. Tanah tersebut tidak hanya digunakan sebagai lahan pertanian, tetapi juga sebagai tambak dan usaha perikanan air tawar. Dengan latar belakang sebagai seorang mantan preman, Hercules merasa tertarik untuk mengembangkan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keamanan. Ia mendirikan usaha yang dinamakan PT Tito Harmoni dan menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan tersebut. Menariknya, ia telah berhasil merekrut sekitar 200 orang karyawan, di mana sebagian besar di antaranya adalah mantan anak buahnya dari masa lalu sebagai preman. Dalam sebuah tayangan video yang menunjukkan gaya hidupnya, Hercules terlihat memiliki sederetan mobil mewah, termasuk mobil-mobil keluaran Jerman. Salah satu mobil yang menjadi koleksinya adalah BMW 520i yang dirilis pada tahun 2012. Tak hanya itu, ia juga dikabarkan memiliki Toyota Alphard yang dibanderol dengan harga sekitar 1 miliar rupiah. Semua ini menggambarkan transformasi Hercules dari kehidupan yang berisiko menjadi seorang pengusaha sukses dengan berbagai aset yang mengesankan. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.